Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Recode pada mata kuliah pemrograman visual. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah presentasi dari materi aplikasi kalkulator pajak penghasilan FH21 untuk pegawai. Pada presentasi kali ini, kami sudah membuatkan kerangka outline-nya, yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat studi literatur, yang kelima metodologi, kemudian yang keenam simulasi aplikasi, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Next. Satu, latar belakang. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 yaitu pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh individu maupun perusahaan di Indonesia. PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, baik tetap maupun tidak tetap, serta pihak lain yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Dari latar belakang ini, kami menemukan permasalahan yang kami landaskan adanya kendala perhitungan PPh 21 di awal, yaitu perhitungan PPh 21 seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan, terutama dalam memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam perhitungan dapat berakibat pada sanksi administratif, kerugian finansial, atau bahkan terganggunya hubungan antara pemberi kerja dan pegawai. Kemudian apa yang akan kita solusikan pada penelitian ini? Pada solusi yang akan kami tawarkan adalah pengembangan aplikasi berbasis komputer untuk melakukan perhitungan PPh 21 secara otomatis. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tapi juga mempermudah perusahaan atau organisasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Kemudian aplikasi ini kami rancang untuk mempermudah proses perhitungan pajak, meningkatkan akurasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan perusahaan dapat mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan transparan, sekaligus memberikan manfaat bagi pegawai dalam memahami perhitungan pajak penghasilan mereka. Alat yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu VB.NET sebagai salah satu bahasa pemrograman yang berbasis .NET Framework, menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengembangan aplikasi desktop. Dengan fitur-fitur yang mendukung pengolahan data antar muka pengguna yang intuitif serta kemampuan untuk mengintegrasikan logika bisnis yang kompleks, VB.NET menjadi pilihan yang tepat untuk mengembangkan aplikasi kalkulator perhitungan PPh 21 ini. Next. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi kalkulator perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 untuk pegawai tetap dengan menggunakan bahasa pemrograman VB.NET. Yang pertama tujuannya adalah mengembangkan aplikasi yang akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Aplikasi ini otomatis akan menghitung PPh 21 sesuai peraturan pajak terbaru di Indonesia, termasuk tarif, PTKP, dan komponen lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses perhitungan pajak. Aplikasi ini mengotomatisasi perhitungan PPh 21 yang sebelumnya dilakukan secara manual, menghemat waktu, dan mengurangi risiko kesalahan. Kemudian tujuan yang ketiga, menyediakan alat bantu yang mudah digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini memiliki antarmuka sederhana yang intuitif, sehingga mudah digunakan staf keuangan atau HR tanpa pelatihan teknis yang mendalam. Kemudian yang terakhir, 4, mengintegrasikan teknologi VB.NET untuk mengembangkan aplikasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi VB.NET sebagai alat pengembangan aplikasi desktop yang efisien untuk mengelola data perpajakan. Nah, dalam penelitian ini juga ada ruang lingkup penelitian yang telah kami berikan. Yang pertama, aplikasi ini hanya dirancang untuk menghitung PPh 21 pegawai tetap sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Kemudian yang kedua, aplikasi tidak mencakup perhitungan pajak untuk pegawai tetap, freelancer, atau jenis penghasilan lainnya. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini hanya dikembangkan untuk platform desktop berbasis Windows. Baik, terima kasih Mas Akbar. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka.
Pajak penghasilan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dasar hukum utama PPh pasal 21 ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 PMK 03 tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Dan yang terakhir ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya, studi literatur. Studi literatur terkait PPh pasal 21 yang pertama, ada analisis pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. Studi ini membahas perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata yang diatur dalam peraturan terbaru. Yang kedua, ada skema terbaru perhitungan peraturan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023. Artikel ini mengulas perubahan terbaru dalam perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan regulasi terkini. Selanjutnya, yang ketiga ada mekanisme baru perhitungan pajak penghasilan PPh 21, rumit kah? Tulisan ini membahas mekanisme baru dalam penghitungan PPh pasal 21 dan implikasinya bagi wajib pajak. Dan yang keempat ada PPh pasal 21, panduan lengkap dan modul pembelajaran. Panduan ini menyediakan modul pembelajaran yang disusun secara sistematis dan up to date mengenai PPh pasal 21. Selanjutnya, ada analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi terhadap penerimaan negara. Studi ini menganalisis dampak perubahan tarif progresif PPh terhadap penerimaan negara. Yang keenam, ada mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 pada PT PLN, Unit Induk Distribusi Lampung. Penelitian ini membahas mekanisme pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, ada analisis perbandingan perhitungan PPh 21 atas karyawan tetap dengan metode gross dan gross up. Studi ini membandingkan perhitungan PPh 21 menggunakan metode gross dan gross up. Selanjutnya, metodologi. Tahapan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah utama, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan simulasi. Pada analisis kebutuhan, melibatkan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar pengembangan aplikasi kalkulator pajak penghasilan PPh 21. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu kegiatan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari bahan pustaka. Adapun analisis kebutuhan input, proses, dan output yang telah dilakukan dalam pembuatan aplikasi kalkulator pajak penghasilan PPh 21 sebagai berikut. Di sini ada input, total penghasilan per bulan, iuran pensiun per bulan, status kawin, dan jumlah tanggungan. Selanjutnya akan diproses perhitungan pajak PPh pasal 21 sesuai PMK 168 tahun 2023. Dan akhirnya akan menghasilkan output penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, pajak terutang per bulan, dan tarif efektif. Nah, selanjutnya di sini ada desain sistem. Desain antarmuka pengguna user interface. Itu membuat prototipe antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, termasuk formulir input, tombol navigasi, dan tampilan hasil perhitungan. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan pada saat simulasi aplikasi oleh Mas Zulham. Nah, selanjutnya ada diagram alur sistem, yaitu flowchart. Nah, pada tahapan ini akan dijelaskan diagram alur proses kerja aplikasi, mulai dari input data hingga output hasil perhitungan. Nah, di sini, ketika mulai itu akan diminta untuk input data karyawan, antara lain gaji, tunjangan, pengurang, dan status. Selanjutnya, akan diambil PTKP sesuai status. Untuk penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, hitung penghasilan bruto. Kurangi penghasilan dengan komponen pengurang. Dan selanjutnya, hitung penghasilan kena pajak. Dan selanjutnya diterapkan tarif pajak progresif, kemudian akan dihitung PPh pasal 21-nya, dan tampilkan dan simpan hasil perhitungan, dan selesai. Nah, implementasinya ada pengkodean yaitu coding, menulis kode program untuk mengimplementasikan logika perhitungan PPh 21, antarmuka pengguna, dan fitur lainnya. Dan ada juga pengelolaan parameter pajak, yaitu mengimplementasikan fitur untuk mengatur parameter perpajakan seperti tarif pajak, PTKP, dan komponen penghasilan lainnya. Selanjutnya, metodologi, penerapan, dan simulasi akan dibahas oleh Mas Zulham. Mas Zulham, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Afira dan juga Mas Akbar atas penjelasan yang luar biasa. Saya akan melanjutkan di metodologi ketiga, yaitu penerapan dan simulasi. Di metodologi ketiga ini, tentu hasil output terakhir adalah aplikasi yang sudah jadi, yang sudah selesai di-coding, sesuai dengan desain yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Afira. Ini adalah tampilan interface ketika aplikasi sudah jadi. Jadi, pada bagian yang sebelah kiri, ini adalah tampilan interface ketika user belum menginputkan data-data berupa penghasilan bruto atau penghasilan per bulan, iuran, dan status serta jumlah tanggungan. Nanti ketika sudah diisikan, jadi semua field ini adalah require ya, bisa diperlukan. Setelah diklik hitung pajak, nanti panjang dari
kontrol kontainer atau panjang window-nya ini akan melebar ke sebelah kanan, menampilkan perhitungan pajak penghasilan yang akan output pajak berutang per bulan, juga tarif efektif. Bisa di next. Kemudian untuk metodologi yang terakhir yaitu analisis hasil simulasi. Jadi dari perhitungan yang tadi dilakukan oleh aplikasi akan di cross check ke penghitungan yang kita lakukan di Excel. Apakah perhitungan tersebut sudah match dengan peraturan yang berlaku? Apakah logik dari aplikasinya sudah sesuai? Di sini nanti akan kita coba di bagian simulasi. Di sini akan kita coba nanti penghasilan per bulan 8 juta, iuran pensiun 100.000 per bulan, statusnya kawin dengan satu tanggungan, satu anak maksudnya. Nanti akan kita lihat apakah nanti hasil dari aplikasi akan menunjukkan hasil yang sama, seperti itu. Bisa tolong di next? Oh, ini boleh izin saya share screen ya? Ya, silakan Mas. Di sini nanti terlihat, ini namanya command control atau window. Lalu untuk bagian input, terus bagian radio box ini sebutannya adalah form control. Jadi nanti ini akan menjawab beberapa poin ada di soal nomor 1, yaitu membuat aplikasi dengan yang berisi command controls. Ini input, lalu ada radio, ini adalah command control. Lalu container control, ini adalah keseluruhannya. Button, ini contohnya button. Lalu menu event itu ketika sebuah kontrol atau user melakukan interaksi dengan aplikasi, lalu aplikasi memberikan respon, itu dinamakan menu event. Lalu ada message box itu nanti ketika user salah menginputkan data atau salah menginputkan nilai, itu nanti akan memunculkan pesan atau peringatan. Itu nanti ada message box-nya. Form, yang adalah keseluruhan namanya form. Lalu nanti ada variabel, konstanta, operator aritmatik, logic, dan type enumeration akan bisa dilihat di codingannya di sini. Ini adalah contoh cons atau konstan. Di sini ditentukan menurut undang-undang perpajakan tadi, PTKP untuk saat ini ada 54 juta. Jadi kita berikan konstan karena supaya tidak bisa dirubah meskipun ini sudah ditentukan ya, jadi tidak bisa dirubah. Lalu tarif biaya jabatan, maksimal biaya jabatan ini disimpan dalam konstan. Lalu untuk enumerasi di sini hanya untuk sebagai simulasi saja. Di sini jumlah tanggungan kita masukkan ke dalam enumerasi. Contohnya kalau tidak ada tanggungan itu nilainya 0, 1 itu 1, 2 itu 2, 3 itu 3. Mungkin bisa kita langsung simulasi saja supaya singkat. Nah, ini ketika sudah jadi aplikasinya akan seperti ini tampilannya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita coba masukkan data angka 8 juta untuk penghasilan per bulan. Ini kalau misalkan kita salah memasukkan data, katakanlah memasukkan angka B atau huruf B atau A gitu, nanti akan memunculkan form dialog custom dialog ya, dialog peringatan seperti ini, hanya menerima angka. Ini untuk menjaga supaya aplikasi tidak diinput oleh tipe data yang tidak sesuai gitu. Jadi tipe data yang sesuai untuk penghasilan per bulan hanyalah angka 123, 123, 8 juta. Iuran pensiunnya per bulan 100.000, statusnya kawin, dan satu tanggungan. Ketika kali hitung pajak, ini dinamakan button event. Jadi ketika diklik hitung pajaknya nanti ada respon dari aplikasi akan melebar ke sebelah kanan menampilkan perhitungan. Di sini penghasilan netonya 90 juta, penghasilan tidak kena pajak 63, penghasilan kena pajak yang setelah dibulatkan ribuan ke bawah 27 juta, dan seterusnya. Ini akan kita coba cross check di aplikasi di Excel ya. Penghasilan bruto 8 juta, berarti 1 tahunnya 96 juta. Biaya jabatan itu ditentukan di ketentuan adalah 5% dengan maksimal 6 juta selama 1 tahun, jadi 4,8 juta. Ini masih di bawah 6 juta ya. Iuran pensiun 100.000 berarti 1 tahun 1.200.000. 96 dikurang 4,8 dikurang 1,2, dapat neto 90 juta. Untuk saat ini aplikasi masih benar. Lalu PTKP-nya, untuk PTKP orang pribadi, basisnya adalah 54 juta, status kawin bertambah 4,5 juta, lalu status satu tanggungan bertambah 4,5 juta, jadi total 63 juta. Penghasilan yang tidak dikenai pajak 63 juta, masih sama. Antara neto dikurangi dengan PTKP akan menghasilkan penghasilan yang harusnya dikenakan pajak, yaitu 90 dikurang 63 juta, adalah 27 juta. Ini angkanya sudah bulat ya, jadi tidak perlu dibulatkan kembali. 27 juta. Nah, perhitungan pajak Indonesia terbilang cukup rumit karena itu ada beberapa layer. Layer pertama adalah 5%. Jadi penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dikenakan layer pertama atau 5%. Di sini penghasilan kena pajaknya 27 juta, jadi masih di dalam layer pertama. 5% dikali 27 juta adalah 1.350.000. Sama dengan aplikasi juga. Lalu tinggal dibagi 12, 112.500, mendapatkan tarif efektif 141%. Ini berikutnya akan saya kembalikan kepada Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Oke, baik Mas Ilham dan Mbak Afira, pemaparan yang amat luar biasa ya. Saya akan memberikan kesimpulan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan perhitungan manual yang memakan waktu rentan terhadap kesalahan dan perlu mematuhi peraturan perpajakan yang terus berubah. Dengan metode perhitungan otomatis yang akurat, antar muka yang ramah pengguna dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru, aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak. Hasil simulasi menunjukkan bahwa perhitungan aplikasi sudah sesuai dengan hasil manual yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ilham, sehingga aplikasi ini layak dilakukan secara efektif di lingkungan kerja
untuk mendukung akurasi dan efisiensi kewajiban perpajakan perusahaan serta memudahkan pegawai memahami perhitungan pajak penghasilannya. Terima kasih, menandakan bahwa presentasi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Kalau untuk itu mungkin kita akhiri presentasi ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.